Mas, aku berangkat dulu ya. Oh iya, aku minta uang lebih dikit dong. Soalnya nanti ada acara kantor. Terus kita sumbangan gitu. Iya sini, aku kasih. Kamu gak usah sungkan. Aku ngerti kok kebutuhan kamu. Makasih ya mas. Maaf ya kalau aku masih nyusahin kamu. Padahal kamu kerja capek tiap hari. Kamu gak pernah nyusahin, jangan ngomong gitu. Aku gak bakal larang mimpi kamu walaupun kita udah nikah. Makasih ya mas, kamu selalu dukung aku. Aku berangkat dulu. Iya, kamu hati-hati di jalan ya. Rati sampai di kantor dengan ojeknya bersama dengan Rindi yang baru turun dari motornya. Ia melihat Rati. Pagi Rati, kamu ikut acara nanti malam kan? Ikut dong. Aku tadi udah minta uang jajan sama suamiku buat sumbangannya. Bagus deh, kalau kamu ikut, aku juga ikut. Aku tuh kurang nyaman sama teman-teman yang lain. Cuma sama kamu doang yang bisa ngobrol enak. Ya udah ikut aja, biar nggak kikuk sendirian. Malam tiba, acara pun berlangsung cukup meriah dengan makanan prasmanan. Mereka berdua duduk bersebelahan. Aduh, ini sayurnya banyak banget ah. Aku sebenarnya kurang suka sayur loh. Ya udah, sini biar aku ambil daripada mubazir. Aku suka kok yang beginian. Makasih ya Red, jadi nggak kebuang ini. Santai aja, aku seneng kok makan sayur. Rati, kamu yakin mau pulang sendiri? Ini udah malam loh. Aku telepon Mas Tono dulu ya, siapa tahu dia nungguin. Rati mencoba menelpon berkali-kali, namun sepertinya nomor Tono tidak aktif. Aduh, nomornya nggak aktif. Kenapa ya? Nah, udah ikut aku aja. Aku takut kamu kenapa-napa pulang sendiri. Aku sebenarnya sungkan, tapi ya udahlah. Makasih ya Ren. Iya, sama-sama. Akhirnya, Rati pun pulang diantar oleh Randy. Sesampainya di depan rumah, Rati masuk dan menemukan Tono tertidur di kursi dengan posisi kurang nyaman. Ia pun membangunkannya. Hah? Kamu udah pulang? Lama banget aku nungguin sampai ketiduran. Maaf mas, acaranya molor tadi. Kamu pulang sama siapa? Aku tadi telepon kamu tapi nggak aktif. Jadi pulang sama Randy, teman kantor. Oh iya, aku lupa banget. Wataku habis. Syukur deh kalau kamu ada yang anterin. Kamu pasti capek, tidur duluan aja. Nanti lampunya aku matiin ya. Iya mas, makasih ya udah nungguin. Beberapa hari kemudian, suasana kantor mulai sedikit ramai membicarakan isu tes CPNS. Randy pun banyak memberitahu Rati. Rati, kamu udah denger belum kalau pemerintah mau buka tes CPNS? Tadi aku lihat pengumuman, aku langsung kepikiran kamu. Soalnya kamu pernah bilang kan, pengen banget jadi PNS. Kalau beneran dibuka, kayaknya aku mau coba deh. Cuman karena minder loh, nggak banyak pesaingnya. Jangan minder, justru karena banyak saingan, kamu harus nyiapin diri dari sekarang. Dan kalau kamu mau kita bisa daftar bareng kok, belajar bareng, minimal kamu nggak jalan sendiri. Yaudah Ren, aku setuju kalau kita bareng-bareng, siapa tahu rezeki. Mantap, nanti aku kirim link pengumumannya ya ke kamu biar kamu bisa baca detailnya dan mulai nyiapin apa aja yang harus dipelajarin. Makasih ya Ren, kamu selalu bantu aku, ngasih info yang aku butuh. Hehe, aku seneng kok bantuin kamu. Kamu orangnya gampang diajak kerja sama. Sore harinya, Rati pulang ke rumah dengan semangat baru. Tono sedang bersandar di kursi sambil melepas sepatu kerja setelah bekerja seharian. Mas, tadi aku diceritain sama teman kalau sebentar lagi bakal ada tes CPNS. Oh iya, wah bagus banget itu. Kamu kan dari dulu pengen jadi PNS. Aku dukung deh 100% kalau kamu mau coba. Iya mas, aku seneng banget dengernya. Takut-takut nggak lolos, tapi masa nggak usaha kan? Ya jelas harus dicoba. Siapa tahu ini jalan kamu ke depannya. Terus tadi Randy bilang membantu aku belajar bareng juga. Soalnya dia bilang biar siap ngadapin ujian. Kalian emang sering bareng ya belakangan ini. Ya soalnya dia tuh lebih nyaman ngobrol sama aku daripada teman-teman lain. Kadang aku ngerasa kalian kelihatan deket banget loh. Ih jangan mikir yang aneh-aneh dong mas. Kita cuma teman kerja kok. Kebetulan cocok buat kerja bareng dan ngobrol, yang gak lebih.
Aku bukannya nuduh, cuma aku kan suami kamu. Wajar lah kalau aku masih khawatir sedikit. Ya, aku ngerti. Tapi aku janji, aku tahu batas. Aku gak akan bikin kamu kecewa atau malu. Ya udah, selama kamu terjaga sikap, aku percaya kok sama kamu. Iya mas, kamu tenang aja ya. Dan juga ya, kalau ada apa-apa kamu cerita ke aku ya. Jangan sampai aku tahu dari orang lain. Iya. Aku gak bakal nutupin apapun dari kamu. Ya udah, kalau kamu yakin mau jadi CPNS, aku dukung kok. Kamu tinggal fokus aja soal rumah biar aku yang ngurus kalau kamu lagi belajar. Makasih mas. Hari itu, Rati dan Randy duduk di sebuah kafe dekat kantor. Dua gelas minuman dingin di atas meja, sementara laptop mereka terbuka dengan halaman materi CPNS. Mereka belajar cukup serius selama 1 jam lebih. Setelah dirasa cukup, Randy nutup laptopnya duluan. Akhirnya selesai juga ya. Lumayan pusing sih, tapi menurutku kamu cepet nangkep materi. Kayaknya kamu punya peluang bagus deh buat lolos kalau tetap fokus kayak gini. Ya semoga aja Ren. Aku tuh kadang pesimis, tapi kalau ada teman belajar gini, jadi lebih ringan rasanya. Iya, makanya aku selalu belajar bareng kamu. Suasananya enak. Ngomong-ngomong, aku boleh nanya sesuatu nggak? Nanya apa? Aku cuma penasaran aja soal kehidupan pernikahan kamu. Soalnya kamu kelihatan dewasa banget dalam mengatur semuanya. Gimana ya? Aku sama Mas Tono itu sederhana banget hidupnya. Dia kerja keluar tiap hari, dari pagi ke sore untuk kebutuhan rumah. Terus juga bantu aku biar bisa kerja. Berarti kamu disupport penuh ya sama suami kamu? Iya, Mas Tono itu orang yang gak pernah nuntut aku apa-apa. Dia cuma bilang, dia pengen aku bisa dapetin masa depan lebih baik dari dia. Makanya, dia selalu kasih aku uang kalau aku butuh, walaupun kerjaan dia tuh berat banget. Wah, jarang lo laki-laki bisa support itu. Apalagi dia jelas sampai tiap hari. Aku juga sebenarnya pengen balas semua kebaikan dia, Ren. Kadang aku kasihin juga liat dia pulang kerja, capek, masih harus dengar keluhan aku. Kamu kedengarannya sayang banget ya sama dia. Iyalah sayang, cuma ya sebuah hubungan pasti ada capeknya juga kan. Tapi sejauh ini kami baik aja sih. Waktu berjalan cepat, kafe mulai sepi. Mereka memutuskan untuk pulang. Berarti, kamu mau apa anterin lagi nggak? Ngeri loh kalau udah sore gini jalan pulang sendirian. Rati terdiam sejenak. Aduh, gak bisa kayaknya Ren. Astono tuh belakangan ini mulai kelihatan kurang nyaman sama kedekatan kita yang sering bareng-bareng. Oh gitu, iya sih suami mana gak ngerasa begitu. Kamu tenang aja, aku gak bakal lewat batas kok. Iya, makasih udah ngertiin. Ya udah kalau gitu, aku pulang duluan ya. Ya Ren, makasih buat hari ini. Randy pergi dengan motornya. Rati mengeluarkan sana dan menelpon Tono. Mas, bisa jemput aku nggak? Aku udah selesai nih belajar di kafe. Iya bisa, kamu tunggu aja di situ. Aku berangkat sekarang. Ya mas. Beberapa bulan berlalu, proses panjang seleksi CPNS akhirnya berakhir dan hari pengumuman pun tiba. Rati sejak pagi gelisah, langsung menjadi kecil saat melihat namanya tercantum sebagai peserta yang lolos. Ren aku lolos, namaku ada. Serius? Mana lihat? Nih Ren, tuh lihat itu namaku. Ya Allah, aku lolos. Ya ampun, maaf ya Ren, aku kebawa suasana. Haha, nggak apa-apa. Aku tahu kamu lagi seneng banget. Siapa juga yang nggak bakal heboh kalau baru lulus CPNS. Hehe, kamu nanti aku traktir ya Ren, karena udah bantu aku sama ini. Nggak usah lah Rati, kamu kan baru lolos. Nanti aja kalau udah gajian. Ya enggak, pokoknya hari ini kamu harus ikut aku makan. Anggap aja syukuran kecil-kecilan. Ya udah deh, kalau kamu maksa banget, aku ikut. Mereka pun mendatangi kafe tempat mereka belajar seperti biasa. Setelah memesan, suasana jadi lebih santai. Ren, aku pengen tahu kehidupan kamu sebenarnya kayak gimana sih? Hidupku ya biasa aja, kerja, pulang, makan seadanya, tidur, bangun, gitu lagi. Ah, masa cuma gitu? Pasti banyak hal menarik dong. Kalau percintaan gimana? Haha, kalau itu ya aku sekarang single. Bohong kamu, mana mungkin kamu single? Kamu kalau memang terkenal di kalangan cewek-cewek. Aku serius Rati, aku single kok. Masa sih? Gak percaya?
Iya beneran, lagian orang yang aku suka itu kayaknya nggak bakal jadi milikku deh. Jadi ya udah, aku jalanin hidup aja. Kok gitu? Emang siapa orangnya? Udah, itu makanannya datang. Makanan datang. Mereka makan. Beberapa menit kemudian, Randy merhatikan wajah Ratih. Ratih, kamu belepotan di ujung bibir tuh. Hah? Di mana? Sini aku bersihin bentar. Aduh Ren, kamu... Aha, jangan gitulah, aku cuma bantu bersihin aja kok. Beberapa jam kemudian, saat Ratih sudah sampai rumah, ia masuk rumah sambil senyum-senyum sendiri. Tono yang sudah menatapnya bingung. Kamu kenapa sih senyum-senyum gitu? Kayak habis dikasih hadiah aja. Mas, aku diterima. Aku jadi PNS sekarang. Hah, serius? Ya Allah Rati, aku senang banget. Kamu akhirnya dapat juga kerjaan yang kamu impikan dari dulu. Iya mas, perjuangan kita terbayar. Selamat ya, aku bangga banget sama kamu. Malamnya, Tono sudah tidur. Ratih hendak tidur juga ketika tiba-tiba ponselnya berdering. Nama Randy muncul. Ratih pun berjalan keluar perlahan dan mengangkatnya di ruang tamu yang gelap. Ren, malam gini kenapa? Maaf ya ganggu, aku cuma nggak bisa tidur dari tadi. Kamu kok kayak anak kecil sih? Gak bisa tidur, terus nelpon. Ya gimana, aku kepikiran kamu terus. Habis tadi kita ngobrol lama banget sih, jadi aku telepon aja deh biar polong. Jangan gitu Ren, kalau Mas Tono tahu ini, dia bisa marah loh. Ya jangan kasih tahu dong, kita cuma ngobrol kok, nggak ada yang aneh-aneh juga kan. Waktu terus berlalu. Hari itu, di tempat kerja, Ratih tertidur di ruang kerja karena terlalu lelah. Bangun sebentar, kamu ketiduran deh tadi. Aduh, iya Ren, aku capek banget beberapa hari ini. Nih aku bawain kopi biar segaran dikit, kamu kelihatan lemes banget. Makasih ya. Kopi gini aja, udah bikin aku ngerasa baikan. Kamu kenapa sih akhir-akhir ini kelihatan banget murungnya? Aku tuh, gimana ya, Mas Tono itu lagi sering banget gak perhatian ke aku. Maksudnya gimana? Dia berubah gitu? Iya, dan sering curigaan. Katanya aku sibuk terus sama kamu. Dia juga sekarang kurang kasih sayang. Aku sampai kadang malas pulang, sumpah. Kalau kamu belum mau pulang nanti habis kerja, kamu ke tempatku dulu aja ya. Tenangin pikiran aja dulu sebentar. Serius boleh? Hehe, iya serius. Kamu kan lagi nggak enak hati. Ya, iya deh. Mungkin aku butuh waktu nenangin diri juga. Pulang kerja, mereka berdua menuju tempat tinggal Randy. Rumah kecil terapi dengan desain minimalis. Wah, Ren, tempat kamu rapi banget ya. Adem dilihatnya. Ya sekadarnya aja Rat, tapi aku seneng kok kalau kamu nyaman di sini. Ih, cantik-cantik banget ikannya. Kamu beli dari Rama? Iya nih. Iya, ini hiburan aku tiap pulang kerja. Mereka bikin aku ngerasa nggak sendirian. Ih, lucu ya kamu. Ada sisi lembut juga ternyata. Mau minum dulu atau istirahat? Maaf ya nggak ada makanan. Gak apa-apa. Kalau nggak sini aku masakin sesuatu deh. Sebagai tanda terima kasih karena kamu udah jadi teman yang baik sama ini. Nggak apa-apa, nggak perlu repot-repot kok. Udah sini. Tahu nggak? Kamu udah kayak istri aku aja rasanya sekarang. Haha. Ah, kamu bisa aja. Rat, andai aja kamu belum nikah sama Tono. Aku tuh mau banget jadi pendamping kamu. Ren, kamu maksud kamu? Rat, sebenarnya orang yang aku suka dari dulu itu kamu. Aku tahu kamu udah nikah, makanya aku nggak pernah maksa apa-apa. Aku cuma pengen kamu tahu. Dan kalau kamu butuh sandaran, aku ada kok. Ren, entah kenapa aku sekarang juga nyaman sama kamu. Aku tahu ini salah. Mas Tono pasti bakal marah besar. Tapi aku udah terlanjur nyaman sama kamu. Ratih memeluk Randy dengan perlahan, dan Randy membalasnya, menyatukan dua hati yang sama-sama goyah. Beberapa hari, kedekatan Ratih dan Randy semakin intens. Perubahan sikap Ratih di rumah pun mulai terasa. Tono akhirnya angkat bicara.
Rati, akhir hari ini kamu beda banget ya. Kamu pulang telat terus. Aku sibuk kerja mas, emang kenapa sih? Jangan pura-pura nggak ngerti. Pasti kamu ada yang kamu sembunyiin ya dari aku. Ngomong apa sih mas? Aku capek tuh dituduh terus. Aku nggak bodoh, Rati. Si Randy kan. Itu pasti laki-laki itu. Kamu jangan bohong. Ya, aku jujur sekarang ya. Dan aku juga mau cerai. Apa? Kamu bilang barusan? Aku mau cerai mas. Daripada kamu curigaan terus, mending sekali aku beneran sama dia. Aku selama ini nggak pernah nyakitin kamu loh. Aku kerja banting tulang buat kamu. Kok kamu tega bilang begitu? Aku begitu karena aku cinta sama kamu. Jadi kamu beneran mau milih dia daripada aku? Iya, aku mencari hidupku sendiri sekarang. Kalau itu yang kamu mau, ya udah. Makasih selama ini ya. Semoga kamu bahagia juga. Kita selesai. Dan akhirnya mereka pun bercerai. Beberapa bulan kemudian, Rati dan Randy terlihat semakin mesra. Hari itu, mereka pulang dari pasar sambil tertawa di atas motor Randy. Mereka melaju di jalan raya. Namun dari arah depan, sebuah truk tampak oleng. Hingga tiba-tiba, truk itu pun menghantam motor mereka. Tubuh mereka terpental. Rati terguling beberapa kali dan tubuhnya terluka parah. Ia pun mencoba merangkak sambil memanggil nama Randy. Ia melihat tubuh Randy sudah tergeletak tak bergerak dan penuh darah. Rati mengguncang tubuh Randy. Namun, sayangnya, Randy sudah tak bernyawa. Rati menangis jadi-jadinya, menjerit menatapi semuanya. Semua pilihan dan kesalahan serta penyesalan yang sudah tak bisa ia tarik kembali.